Bahkan saya pernah rasakan itu, pernah Kima dorong motor karena tidak habis bensin dan di saking luar biasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman telah klik video ini dan selamat datang di Minda My Channel. Jangan lupa subscribe, like. Nah, saat ini di samping saya sudah hadir Ustaz Andi Armayadi. Beliau ini seorang dai dan juga sekaligus YouTubers. Jangan lupa di subscribe channel YouTube-nya Andi Armayadi Official. Nanti linknya saya taruh di kolom deskripsi teman-teman. Terima kasih Ustaz setelah hadir di sini. Siap. Dan baik, ini akhir-akhir ini kan pandemi ini seperti kita ketahui bersama, dan otomatis kita harus punya solusi atau alternatif lain. Ini sebagai dai, bagaimana Ustaz menyikapi hal ini? Oke, baik. Terima kasih telah mengundang kami sama dengan teman-teman di channel beliau. Ini sangat luar biasa dan saya sebenarnya agak deg-degan ini diwawancara seperti ini. Ini pertama kali ini saya diundang seperti ini. Tapi alhamdulillah, ini bentuk hal seperti ini harus banyak bersilaturahim, karena bentuk silaturahim itu memperbanyak rezeki dan mempermudah rezeki dan memperpanjang umur. Betul. Ini salah satunya dengan silaturahim. Nah, termasuk di hal-hal yang seperti ini harus kita kembangkan, apalagi di dunia YouTuber sangat luar biasa. Baik di tengah pandemi COVID-19 ini sangat luar biasa, banyak kasus-kasus yang muncul menjeruat di tengah-tengah kita, baik bentuk dalam sosial, baik bentuk dalam hal berbicara tentang nuansa keagamaan dan kenegaraan. Itu sangat luar biasa. Dan dampaknya sangat luar biasa. Nah, di tengah COVID-19 ini saya menyikapi, pertama mungkin kita harus banyak-banyak bersyukur. Amin. Jadi kita banyak bersyukur. Jangan kita menghitung bahwa 3 bulan ini, 4 bulan ini Allah kasih musibah dan wabah ini sangat luar biasa. Tapi berpikirlah berapa lama Allah kasih kita hidup. Mungkin kita hanya 20 tahun yang lalu. Kita umurnya berapa? Kaimen umurnya berapa sekarang? 30 lebih. 30 lebih. Ya, sama dengan saya. Jadi jangan berhitung bahwa 4 bulan Allah kasih ini, tapi menghitunglah betapa luas nikmat Allah kasih. Kita mestinya banyak bersyukur. Betul. Dengan adanya COVID-19 kita bersyukur. Oh, ternyata Allah masih banyak kenikmatan yang besar dibandingkan dengan wabah ini. Banyak bersyukur. Yang kedua, mungkin kita harus banyak mengevaluasi diri. Banyak evaluasi diri bahwa kesalahan-kesalahan yang telah lalu cukuplah menjadi pembelajaran besar buat kita, bahwa cukuplah Allah. Tanda apa lagi Allah mau kasih buat kita? Tanda apa lagi? Sudah cukup ini. Betul. Itu. Nah, memang tugas kami sebagai dai untuk mengingatkan itu. Untuk saling mengingatkan. Karena sebagai dai, dakwah itu harus senantiasa mengingatkan. Jadi harus kita mengajak, melahirkan kasih sayang supaya hidup ini lebih tenang gitu. Sebagai penimbul rasa mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Betul sekali. Ini ada 2 poin nih teman-teman yang saya tangkap. Yang pertama, jangan terlalu mengeluhkan 3 bulan yang telah berlalu ini, tapi disyukurilah berapa puluhan tahun usia yang telah kita nikmati di dunia yang fana ini itu. Kemudian poin berikutnya bahwa kehadiran dai di tengah-tengah masyarakat itu dipastikan harus selalu menyejukkan hati kita. Nah, ini kan pandemi ini mengakibatkan beberapa dai dan mungkin juga termasuk Ustadz ini sudah boleh dikata agak jarang lagi keluar. Nah, dengan seperti apa ini menyikapinya? Oke, baik. Saya jujur, di bulan Ramadan ini mestinya saya harus keluar daerah. Mungkin ada ke Kalimantan, Pekanbaru Riau, dan mestinya saya harus lebaran itu di Sulbar, di daerah Polman, namun itu semua batal. Karena adanya ini virus yang 19 ini atau COVID-19 ini. Tapi di balik semua itu ternyata banyak hikmah yang terjadi. Betul. Nah, salah satu saya juga menggeliat di dunia YouTuber. Saya mengelola juga salah satu channel, mungkin sudah disebutkan tadi di Andi Armayadi Official. Kami mengelola hal itu alhamdulillah. Artinya begini, jangan jadikan virus itu atau COVID-19 sehingga kita menghentikan dakwah.
Ya. Jangan karena kita ada COVID-19 maka kita disuruh hanya untuk istirahat saja di Iya, rumah dan berdiam diri. berdiam diri. Iya. Tapi justru dengan COVID-19 ini kita harus lebih pintar, harus lebih mengembangkan diri, jangan berdiam diri seperti itu, tapi harus berkarya, harus tetap mengeluarkan tempat-tempat edukasi dan termasuk dakwah harus dijalankan. Betul. Karena dakwah ini bukan hanya terbatas hanya di mimbar saja, Iya, bukan hanya di masjid saja, Betul. tapi dimanapun atau kapanpun, maka itu adalah bentuk dakwah yang harus Iya. kita jalankan. Teman-teman, pertanyaan berikutnya ini Ustadz. Ya. Kapan mulai tertarik dengan dunia YouTube? Kemudian hal apa ini yang membuat Ustadz ini tertarik untuk menekuninya? Karena saking vakumnya kami hanya di rumah, maka saya gimana ya kalau kita ini buka-buka dulu, belajar dulu, Iya. kemudian kita belajar di ceramah-ceramah. Iya, Jadi iya. beberapa spot-spot itu di video-video saya ada beberapa spot, bukan hanya di sebelum ada studio Iya. yang kami sudah buat, tapi walaupun studio sederhana. Iya, iya. Tapi di beberapa spot itu kami beberapa ambil gambar, kemudian diedit, belajar menjadi kreator. Tapi alhamdulillah banyak kemajuan. Nah, di hikmah di balik seperti itu maka kita bangun channel, kita perbaiki, kita Iya, lebih iya, iya. ingin belajar sebagai profesional, maka dibangunlah Andiar Media Official itu Iya, iya. untuk bangun dakwah. Tapi beberapa program juga di sana. Oh, Ada beberapa program, iya, iya. bukan hanya di dakwah. Jadi ada program berbagi, Iya, ada iya. mungkin program kolaborasi, Iya. bentuk wawancara atau bagaimana. Nah, itu beberapa program di sana. Nah, dari itu kami bangun, kemudian alhamdulillah banyak beberapa kemajuan tentang hal itu. Ya. Mudah-mudahan bisa dikembangkan kembali. Dan memang sekarang saya perhatikan jumlah subscribernya terus bertambah ini teman-teman. Alhamdulillah. Jangan lupa di subscribe juga karena ini juga sih salah satu alasan bagi saya dan mungkin bagi teman-teman yang lain bahwa mudah-mudahan channel YouTube ini bisa menjadi salah satu ladang amal jariah bagi Amin. kita gitu Betul ya, sekali. insyaallah. Betul. Nah, gini Ustadz, Ya. saya penasaran sebenarnya ini mulai umur berapa tahun sih ini sebenarnya Ustadz ini mulai tertarik dengan dunia dakwah? Oke, baik. Iya. Dakwah di dunia dakwah saya sih sebenarnya karena kami kan alumni. Nah, kami adalah alumni dari pondok pesantren. Kami adalah alumni pondok pesantren As-Saadiyah Singkang. Ini sudah mulai berceramah itu mulai dari sanawiyah, mulai kelas satunya. Tapi Iya, iya. masih di kampung sendiri. Setiap bulan Ramadan, Iya. maka keluar kita dikirim ke pelosok-pelosok. Nah, saya mulai keluar itu mulai dari kelas 3 sanawiyah. Wah, luar biasa. Jadi Iya. kami disimpang di situ, programnya itu 1 bulan penuh. Jadi kami ditimpang di masjid. Oh, Jadi iya. ceramahnya itu ceramah memang sudah terlatih luar biasa. Iya. Karena harus ceramah habis Isya, Iya. kemudian salat subuh. Nah, itu harus mempersiapkan paling tidak 64 judul. Wah, ini luar biasa. Itu 64 judul. Jadi bulan itu selama bulan Ramadan. Itu saat SMP sudah siapkan? Masih Masya Allah. SMP. Jadi sudah memang pada saat itu Iya. kami dikirim, dan saya masih ingat waktu pertama kali dikirim itu di Kabupaten Bone, Iya. Kecamatan Cina kalau tidak Oh, iya, salah. iya, iya. Kecamatan Cina. Habis itu mungkin masuk di ALE karena kelas 3 kemarin, kemudian masuk di ALE kelas 1 itu saya ditempatkan di Kabupaten Wajo kalau tidak salah. Iya. Wajo. Habis itu masuk kelas 3 itu saya mulai keluar daerah di Kolaka Utara. Iya. Tempat pertama itu keluar daerah. Keluar pertama daerah, kali ya, itu betul. di Kolaka Utara. Itu 1 bulan juga di sana. Nah, setelah itu berkembang. Iya. Nah, setelah itu kami belum sempat selesai. Iya. Kami kembali ke Bulukumba. Nah, di Bulukumba ini terus terang dulu kan belum ada dai. Iya, Belum iya. ada dai muda. Iya, iya, betul. Jadi belum ada dai muda. Nah, muncul kami yang muda-muda Iya. harus mengembangkan ini dai di Kabupaten Bulukumba. Alhamdulillah kami maju, kita terus berkembang dari lorong-lorong di dulu itu Kak Emen. Iya. Dari lorong-lorong di Oh. dulu. Jadi kadang juga kita masuk lorong, capek di sana. Iya. Bahkan saya pernah rasakan itu, pernah kita dorong motor karena tidak habis bensin. Iya, iya. Di saking luar biasanya. Nah, pertama kali saya bangun dai di Bulukumba ini, dulu kan tidak ada yang kenal kita. Iya, iya. Belum ada yang kenal kita, mau kemana lagi. Jadi saya memang tidak segan-segan, Iya. tidak malu. Bahkan saya sampaikan,
bilang tapi Puang kalau ada Iya. jadwal hatibmu dulu, Iya. jadwal hatibmu dulu kita undang Kak ke sana, Iya. biar hatib enggak ada masalah. Iya, Berpikiran mau dikasih atau tidak itu persoalan ke-12 atau Betul. ke-13. Yang Iya, iya. penting ilmu kami ingin Iya. dipersembahkan nanti. Alhamdulillah ada di situ berkembang, Iya. berkembang dari situ. Jadi 1 tahun itu saya mengembangkan dai di Kabupaten Bulukumba. Itu ya sangat luar Pesat. biasa dan antusiasnya itu luar biasa. Nah, setelah 1 tahun 2 tahun maka muncullah dai-dai muda. Iya. Ada dai-dai muda muncul. Mereka termotivasi. Iya. Tangan. Yang pertama saya perbaiki adalah style. Nah, setelah itu kami bangun komunikasi, style perbaiki. Nah, kemudian dari dusun, dari lorong, kemudian masuk ke desa, dari desa ke kecamatan, dari kecamatan masuk ke kota. Iya. Nah, itu saya kembangkan ceramah dan ceramah itu di kota 2 tahun kami. Jadi waktu sangat luar biasa Iya, ya. gitu loh. Artinya 2 tahun kita bergeser. Iya, iya. Sejarahnya saya viral. Iya, iya. Saya beberapa teman pejabat Iya. yang ada di kota, bahkan di bagian keagamaan di Kabakesra itu pernah melihat saya, bilang wah ada itu dai katanya dari Iya, sini iya. nih, di sini nih. Coba kau lihat itu. Maka dipanggil lah saya pada saat itu ada acara, acaranya Kabakesra Pemda. Iya, iya. Ini Pemda. Dan lebih lucunya kan tiga minggu tuh sebelum acara dimulai kan sudah dihubungi. Iya, iya. Dan siap. Dan itu paling lucunya Kaimen, itu 2 minggu saya tolak itu acara. Ah. Artinya saya berpendapat bahwa saya belum pantas untuk tampil di situ. Iya, iya. Karena yang mau datang adalah Pak Bupati, yang mau datang adalah Pak Sekda. Acara besar. Nah, acara Iya. besar kan Pemda yang punya. Betul, Kalau betul. Itu acara Isra Mi'raj pada saat itu. Iya, iya. Kalau acara Maulid. Maulid. Kalau tidak salah itu di Masjid Raya. Nah, so, itu sejarah gitu loh. Iya. Itu sejarahnya. Masjid besar lagi. Masjid besar. Iya, iya, Nah, betul. toh ini Armayadi kan belum. Iya. Siapa sih lu? Siapa? Iya, iya, Gitu. betul. Oh, itu 2 minggu. Paling lucunya baru saya iakan itu acara 1 minggu sebelum acara itu dimulai. Nah, mestinya harus saya iakan bahwa 3 minggu ke depan harus Iya. lu harus siap gitu loh. Iya, iya. Harus siap. Nah, dari situ ternyata kami tampil dan sangat walaupun mungkin sederhana tapi tidak mengecewakan. Iya. Nah, dari situ banyak pejabat sehingga kami didorong lah untuk itu. Beberapa juga menghadiri acara-acara di televisi juga kadang. Oh iya ya, di Saya TV. beberapa tahun yang itu beberapa. Betul. Nah, dari situlah muncul beberapa dan situlah juga kami bentuk beberapa organisasi yang ada di Kabupaten Bulukumba termasuk organisasi Majelis Dai Muda Kabupaten Iya, Bulukumba. Majelis Dai Muda. Nah, kodaya oleh Ustadz Iwan Bahar. Iya, betul. Saya sebagai wakil. Walaupun ya banyak kegiatan-kegiatan. Dan sekarang kan sudah sampai keluar provinsi malah ya. Ya alhamdulillah sampai ke Malaysia bang. Masya Allah, luar biasa. Singapura ini. Duh. Ini bagi teman-teman santriwati atau siapapun yang berniat Iya. berdakwah, Ya. ini kita bisa belajar dari kisah-kisah perjalanan dakwah beliau. Ya. Jadi mulai dari lorong, Ya. kemudian jalan sampai sekarang, alhamdulillah sampai ke luar negeri. Dan apalagi dengan adanya channel YouTube yang dibuat ini, Iya. saya kira insya Allah sudah Amin. mendunia ini. Insyaallah, amin, amin, Dan- amin. Doakan mudah-mudahan Iya. sukses selalu acaranya. Betul. Nah, baik teman-teman, saya kira banyak sekali hikmah-hikmah yang bisa kita dapat dari video kali ini. Dan harus ada closing statement dulu ini, Oke, Ustaz. baik, siap. Pesan-pesan untuk teman-teman semuanya. Baik. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin. Yang pertama mungkin saya sampaikan bahwa jangan lupa subscribe channel ini, sangat luar biasa. Terima kasih, Ustaz. Ini kami saling mendukung, saling Ya. bersilaturahim, saling berkolaborasi dalam hal kebaikan. Jadi Amin. selama channel itu memberikan nilai positif, kenapa kita tidak mau? Betul. Maka Iya. dukung terus ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Sangat luar biasa. Nah, yang kedua yang saya sampaikan bahwa saya berbicara tentang dakwah. Iya. Dakwah itu tidak terbatas oleh waktu dan ruang. Kapan saja dan di mana saja, maka sampaikanlah. Iya, Walaupun iya. sedikit, tapi itu sangat menyentuh hati mereka dan sangat bermanfaat bagi mereka. Sebaik-baik kata Allah Subhanahu wa taala, sebaik-baik manusia adalah bermanfaat kepada manusia yang lain. Amin. Khairun nas yanfa'ul linnas. Sebaik-baik manusia bermanfaat kepada manusia yang lain. Amin. Nah, kemudian yang ketiga mungkin yang terakhir bahwa teruslah berkarya. Iya, iya. Karya itu tidak terbatas oleh waktu dengan ruang. Maka kau harus eksplor keluar supaya dunia tahu, bukan hanya Bulukumba tahu. Betul. Mudah-mudahan ini bisa mencusuar dan bisa mengembangkan Bulukumba ke depan lebih baik. Amin Biar ya seperti Rabbil itu. Alamin. Jadikan Bulukumba menjadi kabupaten ballatun tayyiban wa rabbun ghafur. Amin ya Baik, Rabbal terima kasih. Alamin. Terima kasih banyak, Ustaz. Siap.
kita sama-sama doakan semoga Ustaz Andi Armayadi semakin sehat dan sehingga semakin punya banyak waktu luang untuk menebarkan manfaat bagi alam beserta isinya. Amin. Terima kasih banyak teman-teman. Ya. Saya Imin Damai dan Ustaz Andi Armayadi mengucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kesilapan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak.